Udah rekam. Cek. Satu udah. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Kalau dengar kata izin bangunan yang langsung kepikiran di kita pasti IMB. Nah, hari ini kita kedatangan Pak Wendy ya. Betul Pak Wendy. Dan beliau akan menjelaskan tentang izin bangunan pada kita hari ini. Mungkin Pak Wendy bisa mengenalkan diri terlebih dahulu, profesinya sebagai apa, terus. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan Mas, saya Bimo Panji Pengyanti. Saya untuk saat ini profesinya sebagai tim komersial industri development. Cuma sebenarnya basic saya itu sebagai tenaga ahli MSD untuk bangunan. Seperti itu. Oke Pak, ini saya bertanya sebagai orang awam ya. Saya benar-benar belum paham apa itu IMB, terus ada istilah baru PBG. Apa sih yang bedain IMB sama PBG? Oke, baik. Sebenarnya IMB dan PBG itu adalah satu hal yang sama. Tidak ada perbedaan secara aturan ataupun secara kedudukan itu dari segi pendidikan. Kalau IMB itu kalau kita kenal lama itu adalah izin mendirikan bangunan. Sedangkan PBG itu adalah persetujuan bangunan gedung. Secara fungsi itu sama-sama, fungsinya sama, hanya saja karena sekarang itu sistem sudah terpusat di CBG, makanya dari pemerintah itu mengganti nama IMB menjadi PBG. Jadi kalau misalkan ada case-nya bangunan sudah punya IMB, apakah perlu upgrade ke PBG? Oh, nggak perlu, karena kan sebenarnya IMB dan PBG itu adalah sebagai syarat sebelum kita mendirikan bangunan. Ibaratnya kita mendirikan bangunan, kita harus ada izinnya dulu nih, bahwasanya bangunan yang akan kita bangun itu sudah sesuai dengan standar, sehingga hal-hal yang kedepannya itu memungkinkan adanya risiko, contohnya misalkan bangunan rubuh, bangunan kebakar dan lain sebagainya itu udah termitigasi di awal. Makanya setiap bangunan yang akan dibangun itu kita wajib untuk melakukan izin persetujuan bangunan gedung atau PBG. Mungkin sebelumnya lebih banyak dikenal dengan IMB. Kurang lebih seperti itu sih. Oke. Oh, berarti IMB memang sekarang kita nyebutnya PBG ya? Betul. Jadi PBG itu harus sudah ada sebelum bangunan ini dibangun ya? Betul, PBG itu wajib diurus sebelum bangunan itu dibangun. Kalau untuk case-nya, jadi sebuah bangunan itu udah ada, tapi belum memiliki PBG itu urusan izinnya itu gimana Pak? Nah, mungkin saya sedikit jelasin ya terkait dengan proses pengurusan PBG. Jadi untuk melakukan pengurusan PBG itu dokumen wajib kita adalah gambar rencana. Jadi kita maju ke dinas PUPR untuk kita jelaskan kita akan bangun dengan bangunan dengan luas segini. Kalau bangunannya harus building dan lain sebagainya itu akan cukup kompleks. Makanya nanti akan diminta namanya itu adalah analisa struktur. Karena fungsinya buat apa? Buat tahu desain yang kita buat untuk bangunan itu udah benar-benar aman dari segi pertama, dari segi bangunannya sendiri, baik itu dari segi struktur, arsitek sama MEP-nya itu udah benar-benar aman. Nah dari segi lingkungan nanti juga akan ada dokumen-dokumen pendukung untuk mengurus izin PBG. Nah, case-nya ketika bangunan sudah terbangun, berarti kan dokumen rencana tidak lagi dibutuhkan karena bangunannya sudah terbangun. Makanya untuk bangunan yang sudah terbangun, pengurusan PBG itu wajib melalui SLM. Kenapa demikian? Karena untuk bangunan yang sudah terbangun, dokumen rencana tidak bisa dijadikan lagi sebagai kajian teknis. Makanya dokumen kajian teknisnya itu wajib dalam bentuk dokumen kajian SRM. Jadi kita sifatnya adalah bukan merencanakan lagi, tapi adalah menilai bangunan yang sudah terbangun. Makanya untuk yang bangunan existing atau sudah terbangun tapi belum memiliki PBG, untuk pengurusan PBG-nya itu wajib melalui proses SRM terlebih dahulu. SLF ya, berarti PBG itu dokumen untuk sebuah bangunan yang masih direncanakan, sedangkan SLF untuk dokumen untuk bangunan yang sudah existing. Betul. Cuma kadang kan mungkin banyak orang-orang di Indonesia tahu ya dia udah belum mengurus izin PBG-nya, tapi dia udah mendirikan bangunannya terlebih dahulu. Makanya dari pemerintah sebenarnya mengasih solusi nih kepada pemilik bangunan yang sudah terlanjur untuk membangun bangunannya tapi belum memiliki izin PBG. Makanya untuk proses ini kita bisa proses melalui proses SLM. Jadi nanti di akhir itu pada saat pengurusan SLM itu kita bisa proses langsung dua izin, yaitu izin SLM dan izin PBG-nya secara berbarengan. Cuma itu
ketika ada eksklusus. Tapi secara aturan PBG itu wajib diurus di awal sebelum bangunan itu dibangun, karena nantinya itu akan ada dinas wasda pengawasan dan penindakan. Jadi pada saat ternyata ada bangunan-bangunan yang main bangun aja, nanti pada saat pembangunan itu ternyata ada sidang dari dinas-dinas PUPR, itu bisa aja proses konstruksinya itu tak boleh dilanjut sampai dinas PBG. Gitu. Berarti ya kalau misalnya ya, saya pengen bikin bangunan, buat bangunan baru, bikin rumah lah istilahnya. Terus berarti saya harus membuat PBG terlebih dahulu. Betul. Setelah PBG itu terbit, persetujuannya izinnya ya, PBG itu terbit, terus rumah saya dibangun. Nah setelah rumah saya dibangun, berarti saya harus membuat SLF lagi, Pak. Betul. Dan itu sebenarnya PBG dan SLF itu saling berkaitan antara PBG dan SLF. Karena gini, PBG itu adanya di awal sebelum bangunan itu terbangun. Pada saat proses pembangunan itu tidak selalu ada yang namanya manajemen konstruksi atau pengawas di lapangan, yang fungsinya itu adalah memastikan terkait dengan tiga hal, mutu, waktu, dan biaya. Nah, tidak semua pembangunan diawasi oleh tim manajemen konstruksi, makanya di akhir perlu dilakukan lagi verifikasi untuk memastikan bahwasanya bangunan-bangunan itu benar-benar dibangun sesuai dengan gambar yang sudah direncanakan dan sesuai dengan mutu dan standar yang sudah ditetapkan. Karena gini, misalnya saja kayak secara bangunan itu tidak ada perbedaan dari segi visualnya, tapi setelah dicek ternyata bentuk-bentuk yang digunakan pada saat konstruksi itu tidak sama seperti yang saat pembangunan. Impactnya apa? Impactnya ke depannya pastinya misalkan yang direncanakan itu adalah di K300, ternyata pada saat pembangunan bangunannya hanya dipakai di K200, impactnya itu bisa aja bangunan itu roboh atau bangunannya itu akan rusak ke depannya, yang pastinya itu akan membahayakan orang-orang ataupun di lingkungan sekitar ketika bangunannya itu kenapa-napa gitu. Makanya perlu lakukannya pengecekan SLF setelah bangunan itu terbangun. Dan pemerintah juga menetapkan untuk izin SLF itu ada dua jangka waktunya. Untuk fungsi hunian itu selama 20 tahun. Tapi kalau untuk fungsi usaha itu selama 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun sekali itu wajib diperpanjang untuk izin SLF-nya. Tujuan dari pemerintah itu sebenarnya baik ya. Dia memonitoring bangunan-bangunan itu dalam keadaan layak terus. Jadi misalkan di 5 tahun selalu dimonitoring. Jadi kayak kemarin case-nya ada kebakaran tuh di Teragron. Itu kan kemarin sebenarnya ada miss dalam sistem perencanaan MEP-nya, di mana harusnya untuk bangunan-bangunan yang sudah beberapa tingkat itu wajib harus ada yang namanya tangga darurat. Cuman kan kemarin nggak ada tangga darurat. Nah itulah fungsinya SLF. Jadi nanti di SLF itu akan ada dalam berupa rekomendasi. Contohnya saya sebagai tenaga ahli MEP merekomendasikan akan adanya penambahan tangga darurat karena saya menilai ketika terjadinya bahaya indikasi bahaya kebakaran dengan satu tangga aja itu sudah cukup. Makanya nanti itu akan terverifikasi pada saat pengurusan di sektor kurang lebih seperti itu. Oke Pak, saya izin ini ya balik ke belakang tadi ketika sebuah bangunan udah existing tapi belum memiliki PBG, kita cukup mengurus SLF ya. Setelah SLF dulu diurus, maka nanti yang akan terbit itu SLF beserta PBG-nya. Betul. Kalau itu apa nggak mudah diakali kayak lebih efisien untuk membayar SLF aja, kayak kita bangun dulu aja ntar tinggal bikin SLF terus PBG ini juga itu terbit daripada bikin PBG di awal. Nah betul. Secara logikanya benar seperti itu. Cuman hal itu dari pemerintah sendiri itu akan ada yang namanya dinas pengawasan. Jadi itu dari dinas PPR ada tim khusus kayak setiap ada pembangunan akan ada sidang. Jadi biasanya kalau Mas lihat itu setiap pembangunan di depannya itu ada logo yang menyatakan di bangunan itu sudah ada IMB-nya. Misalkan kalau tidak ada itu dari dinas Satpol PP atau dari dinas PUPR itu bisa menyegel bangunan Mas pada saat konstruksi. Impactnya apa? Bangunan Mas sudah bisa dilanjut proses konstruksinya. Gitu. Jadi bisa aja orang mengakali hal seperti itu, cuman nantinya itu ketika ketahuan proses konstruksinya nggak bisa dilanjut. Kan sayang ya, misalkan bangunannya udah mulai naik, ternyata di haul dulu, nggak boleh dibangun dulu, harus nunggu lagi, izinnya diproses lagi, butuh waktu lagi. Nah, ini dari awal itu udah diurus izinnya. Dan kedua itu akan lebih ribet nanti pengurusan izin ketika bangunannya itu udah dalam sidang, maksudnya kan udah di sidang, nanti akan minta klarifikasi, kenapa tidak diurus izinnya awal dan lain sebagainya. Itu apakah ada penalti yang akan dikenakan sebuah bangunan yang belum mengurus PBG dari case yang
awal disebut tadi? Sebenarnya kalau untuk penalti itu tidak ada ya, penalti tidak ada, cuma nanti itu wajib tetap bayar retribusi namanya. Jadi setiap bangunan itu tuh, setiap pengurusan PBG itu dikenakan biaya retribusi. Besaran biaya retribusinya itu tergantung dengan luasan bangunan, fungsi bangunan, dan lokasi bangunan. Berarti sekarang pengurusan PBG dan SLF itu udah terintegrasi di SIMBG ya? Betul. Itu apakah bisa disusun atau diajukan secara manual atau personal oleh orang-orang kayak cuma klik-klik doang untuk di SIMBG, atau perlu tenaga ahli untuk mengerjakan PBG dan SLF? Nah, ini yang berdasar nih perbedaan antara IMB dan PBG. Kalau dulu kita mengurus IMB itu kita bisa perorangan tanpa melewati tenaga ahli ataupun tanpa melewati konsultan. Tapi sekarang itu untuk proses pengurusan PBG SLF itu kita wajib melewati konsultan ataupun tenaga ahli bersertifikasi. Jadi nggak bisa kita secara personal itu mengurus ke IMB langsung. Jadi wajib melalui konsultan dan tenaga ahli bersertifikasi. Tadi kan pas PBG kan tahu sudah punya DD ya, gambar rencana dari sebuah bangunan itu. Setelah berdiri, PBG-nya terbit, terus kita bikin SLF. Nah tiba-tiba saya pengen merenovasi rumah tersebut kan. Apakah itu perlu pembuatan PBG dan SLF baru atau gimana? Nah, jadi kalau semisal kita ada renovasi bangunan dan itu akan mempengaruhi dari segi luasan bangunan, berarti kita wajib melakukan pengurusan PBG tambahan untuk bangunan yang ada penambahan luasan tersebut. Jadi misalkan bangunan kita saat ini itu adalah 2 lantai, cuma kita mau renovasi menjadi 3 lantai, maka kita wajib melakukan pengurusan PBG untuk penambahan 1 lantai ini. Kalau cuma bikin kayak rumah ini belum ada kanopi, terus nambah kanopi di luar tuh masih wajib urus PBG baru? Wajib. Jadi sarannya yang dikenakan retribusi dalam peraturan PP itu adalah yang sudah ada perkerasan atau sudah ada tutupan. Jadi misalkan masnya cuma tambah kanopi doang kok, nggak ada perkerasan di bawahnya, itu udah dihitung sebagai Dewi ya? Betul. Termasuk ada kekerasan juga dihitung, walaupun tidak ada tutupan, tidak ada dindingnya, tapi karena itu udah ada tutupan ataupun udah ada kekerasan, itu dianggap perlu dilakukannya pengurusan PBG tambahan. Oh ya, sebelum kita bicara soal jawab, aku lupa nanya ini Pak. Dasar regulasi yang dipakai untuk dasar hukum dari PBG dan SLF sendiri itu dari aturan mana Pak ya? Oh, itu ada di PP 16. PP 16. Iya, itu regulasi umumnya. Ya. Cuma kalau untuk PBG sendiri, untuk biaya retribusi besarannya itu ada di perda masing-masing daerah. Betul. Jadi di PP itu tuh dia hanya menunjukkan koefisien aja, tapi besaran nilai retribusinya itu ada di perda masing-masing daerah. Jadi mungkin Mas nanti bisa cek di PP-nya, nanti akan ada dijelasin. Di situ juga untuk SLF dijelasin daftar simaknya. Simak itu adalah rincian-rincian yang perlu dilakukan pengecekan pada saat pengurusan izin SLF. Jadi dengan mengacu ke sana, nanti kita udah bisa melakukan pengurusan izin PBG dan pengurusan izin SLF. Bisa kembali Pak. Kalau untuk biaya tadi balik ke perda masing-masing ya? Betul, biaya besar biaya retribusinya. Kalau biasanya untuk biaya itu yang mempengaruhi biaya itu gimana Pak? Atau biaya itu udah general, udah secara umum aja kayak mau bangunan luas 1 hektar atau bangunan cuma luas 100 meter itu biaya sama atau beda Pak? Kalau untuk biaya apa nih? Biaya pengurusan? Biaya pengurusan. Beda ya biaya pengurusan sama retribusinya? Kalau biaya retribusi itu biaya yang kita langsung bayar oleh pemilik bangunan ke pemerintah setempat. Jadi contohnya Mas bangun bangunan di wilayah Depok, berarti nanti untuk pembayarannya itu langsung ke pemerintah daerah Depok. Pembayarannya langsung dibayarkan ke pemerintah daerah. Jadi itu adalah retribusi yang dibayarkan langsung ke daerah karena Mas melakukan pembangunan di daerah tersebut. Gitu. Itulah yang diatur di perda. Sedangkan untuk biaya pengurusannya sendiri itu variatif, itu tergantung dengan konsultannya masing-masing. Biasanya dari si konsultan itu mengacu ke luas bangunan sama lokasi bangunan.
kurang lebih seperti itu. Kalau untuk retribusinya tetap sama ya, walaupun luas bangunannya beda. Oh, retribusi itu hitungannya per meter persegi. Oh, per meter persegi. Betul. Misalkan range misalkan per meter perseginya itu untuk bangunan bisa diangkat 35.000 sampai 40.000. Misalkan Mas punya bangun rumah dengan luasan 100 meter persegi, tinggal dikali aja 35.000. Nah, jadi kurang lebih besaran biaya retribusinya segitu. Cuman pembayarannya itu langsung dari Mas ke pemerintah daerah tanpa melalui konsultan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau Itu dari dianggap sebagai pendapatan daerah. Jadi makanya besaran biaya-biaya retribusi itu diatur oleh daerah tergantung dengan pengembangan biaya daerah di sana, pendapatan daerah di sana. Makanya itu diatur di perda masing-masing daerah. untuk sampai retribusi ya, kalau balik belakang lagi, kalau bangunan belum punya PBG sama SLF tapi bangunannya udah jadi secara hukum bangunan itu belum sah digunakan ya. Betul. Dan pemerintah punya hak untuk melakukan penyegelan terkait dengan bangunan yang belum punya sendiri. Gitu. Jadi misalkan bangunan Mas belum punya PBG, belum punya SLF, itu pemerintah ada hak untuk melakukan penyegelan. Jadi untuk operasional, untuk bangunan itu digunakan, wajib harus ada izin. Oke, kalau untuk bangunan itu kan untuk PBG SLF ini apakah hanya untuk bangunan yang permanen atau yang semi permanen atau yang sementara aja tuh wajib PBG SLF juga? Nah, sifatnya itu kita perlu lihat dulu jangka waktu penggunaannya dan fungsi bangunannya. Misalkan kita ada bedeng yang kita fungsikan pada saat fase konstruksi doang. Konstruksinya selesai, bedengnya dihancurin. Nah, itu nggak perlu kita urusin SLF-nya ataupun kita urusin PBG-nya karena sifatnya hanya temporary atau sementara. Tapi kalau misalkan sifatnya itu adalah berkelanjutan, contohnya kita ada pembuatan kontainer di daerah tertentu yang kita fungsikan sebagai gudang, cuman kita fungsikannya itu dalam jangka waktu beberapa tahun. Nah, itu kita sarankan untuk tetap kita urusan izinnya karena jangka waktu penggunaannya itu masih belum sehingga. Sedangkan kalau misalkan TBD kan kita udah tahu ya, itu hanya digunakan pada saat fase konstruksinya aja. Untuk masa pakai berapa lama ya? Betul. Kalau jangka waktunya bisa kita tebak, jadi kayak ini nggak perlu ya kayak beda yang tadi. Betul. Beda dengan bangunan sementara yang jangka waktu pakainya masih belum diketahui sampai kapan Pak ya? Betul. Ya. Mungkin untuk closing Pak, ada pesan dari Bapak tentang PBG SLF untuk teman-teman yang nonton? Pesan sedikit aja mungkin dari saya. Kalau dari saya sih pesannya itu jangan anggap PBG ataupun izin SLF itu sebagai beban operasional tambahan untuk pemilik bangunan, tapi anggap itu sebagai investasi karena salah satu yang kita dapatkan kalau kita urus izin PBG dan SLF adalah keamanan bagi orang-orang yang ada di dalam bangunan tersebut Mas. Jadi dengan kita melakukan pengurusan izin SLF PBG, otomatis bangunan kita itu secara tidak langsung sudah dilakukan kajian dan sudah dipastikan dalam kondisi aman, sehingga orang-orang yang bekerja di dalamnya itu ataupun orang-orang yang tinggal di dalamnya itu lebih nyaman dan lebih aman untuk bekerja di dalamnya. Pesan saya itu sih, jadi jangan dianggap sebagai beban operasional, tapi anggap sebagai investasi untuk keamanan orang-orang yang tinggal di dalamnya ataupun orang-orang yang bekerja di dalamnya. Oke, terima kasih untuk closing statementnya Pak ya. Ada juga terima kasih sudah bersedia datang ke tempat kami hari ini. Insight-nya benar-benar membahas wawasan saya sebagai orang awam yang belum tahu tentang PBG dan SLF. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan juga untuk teman-teman yang sudah menonton terima kasih banyak sudah stay sampai akhir. See you next time. Dadah.